Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada saat ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia, Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Allah yang selalu menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, biarlah Engkau suci kuduskan hati dan pikiran kami supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, judul pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara-saudara, mari kita buka dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari, pasti setiap kita tidak pernah luput dari yang namanya pencobaan. Saudara-saudara, apapun bentuk pencobaan yang kita alami, baik itu pencobaan yang besar atau pencobaan yang kecil, atau pencobaan yang dari dalam atau pencobaan yang dari luar, entah itu pencobaan yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, pasti setiap kita pernah mengalami yang namanya pencobaan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami pencobaan, menghadapi pencobaan, mari kita hadapi, mari kita jalani, supaya kita boleh menjadi tangguh, kita boleh menjadi kuat, kita boleh menjadi tahan uji, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang siap melompat lebih tinggi lagi. Saudara-saudara, namun hal tersebut tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak jalani pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita memilih jalan pintas atau kita memilih jalan instan, hal tersebut tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ mengajarkan kepada kita ada beberapa hal penting yang kita dapatkan ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Di sini saudara-saudara ada 3 hal yang kita dapatkan dalam firman Tuhan tadi. Hal yang pertama, kita akan menjadi lebih kuat ketika kita menghadapi pencobaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi pencobaan sebenarnya kita sedang beruntung. Karena apa saudara-saudara? Karena kita terpilih dari sekian banyak manusia untuk dilatih menjadi semakin kuat di dalam Tuhan dan bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebaliknya kalau kita tidak mau diuji melalui berbagai pencobaan, kondisi iman kita akan stagnan atau kondisi iman kita tidak akan bertumbuh, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah ketekunan dari iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami akan membuat kehidupan kita sebagai orang percaya semakin kuat.
Seharusnya saudara-saudara kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena saudara-saudara, setelah semua pencobaan yang ada dalam kehidupan kita bisa kita lalui, bisa kita jalani, maka kualitas hidup kita akan lebih baik lagi. Kita akan menjadi lebih kuat. Jadi saudara-saudara, kita harus hadapi, kita harus jalani setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Karena dengan kita menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kita, kita akan menjadi lebih kuat. Jadi saudara-saudara, kita harus jalani setiap pencobaan apapun itu dalam kehidupan kita. Karena kita akan dilatih, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang kita dapatkan dari firman Tuhan tadi adalah ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap setia kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Karena saudara-saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, kita tidak sendiri karena Tuhan selalu setia. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai. Seperti dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi saudara-saudara, jangan kita takut, jangan kita bimbang karena Allah kita adalah Allah yang setia. Tuhan menghendaki kita tetap lurus di hadapannya. Tuhan mau kita selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mencari jalan lain untuk menyelesaikan persoalan kita, menyelesaikan pencobaan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi pencobaan, kita jangan putus asa. Kita harus tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Karena saudara-saudara, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan. Jangan kita fokus pada masalah kita. Karena apa saudara-saudara? Ketika kita fokus pada masalah kita akan membuat kita stres, akan membuat kita depresi. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena saudara-saudara, Tuhan akan selalu setia, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena kita memiliki Allah yang setia. Saudara-saudara, itulah hal yang kedua yang kita dapatkan dari firman Tuhan tadi ketika kita menghadapi pencobaan. Dan hal yang ketiga, Allah akan menyediakan jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita dicobai, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara-saudara, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus meyakinkan hal itu kepada kita lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang dalam bacaan 1 Korintus 10 ayat 13. Pada bagian yang terakhir dari ayat itu mengatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya saudara-saudara, Tuhan tidak akan menghilangkan persoalan kita. Kita harus hadapi pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus jalani, saudara-saudara, karena Tuhan mau kita harus menjalani. Kita tidak memilih jalan lain. Karena Tuhan selalu akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Saudara-saudara, masalah selalu akan ada dan kita harus menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun jalan keluar yang Tuhan berikan, itu adalah jalan keluar yang terindah. Sebab Tuhan yang paling tahu kehidupan kita, Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan mengetahuinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali jalan keluar yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kadang kita mengingini jalan keluar yang
jawabannya secepatnya, tapi semuanya tergantung waktunya Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengaturnya. Saudara-saudara, Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin jalan keluar dari Tuhan, kita jangan keluar dari relnya Tuhan. Kita jangan keluar dari tracknya Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa, sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan sedang bekerja untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita bimbang, karena Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, marilah ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan, kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu setia Tuhan akan selalu setia menyertai kehidupan kita, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami tadi sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami telah belajar Tuhan, bagaimana Tuhan ketika kami menghadapi pencobaan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu setia, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan selalu memberikan jalan keluar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan bagi kami yang sudah mengajarkan kami Tuhan, Engkau untuk selalu berharap kepadamu, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom.